Kalau ini kan terkait dengan COVID-19 ya. Kalau dan kemudian kita kan sebagai rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semua, teman-teman se-Indonesia yang setia menonton video BM Media. Nah, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita kembali lagi di acara yang sangat memiliki banyak nilai positif insya Allah, yaitu acara anak muda Yuk Ngobrol Sambil Belajar. Alhamdulillah kita kali ini kedatangan bintang tamu. Ini beliau ini dari jauh dan insya Allah nggak mudik ya, nggak mudik ya? Iya. Alhamdulillah nggak mudik, nggak apa-apa. Nah, beliau ini sudah lama di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah Malang ini. Kemudian dia asalnya adalah dari Lampung. Langsung saja kita sapa beliau. Ustadz Sony, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudik nggak tahun ini? Kayaknya enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau tahun-tahun sebelumnya mudik nggak? Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mudik, itu biasanya sebelum hari raya 1 minggu, 2 minggu itu udah mudik. Tapi hari raya tahun ini nggak mudik. Khusus ya? Iya, khusus. Tahun mudiknya online. Iya. Kalau kayak di sponsor-sponsor itu yang ditunggu-tunggu Mbah itu bukan orangnya. Karena apa? Pemerintah tidak menganjurkan mudik. Yang ditunggu apa? THR-nya. Justru THR-nya Mas ya? Oh iya, THR-nya aja. Nah, ini pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tradisi Lebaran di Indonesia. Karena di Indonesia ini kan banyak terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Otomatis kan berbeda-beda lah. Karena berbeda-beda perlu kita ambil sebagai tema. Gitu. Nah, menurut Lebaran di Indonesia ini, apa sih makna Lebaran menurut Ustadz Sony sendiri? Kalau Lebaran dari Idul Fitrinya ya, Idul Fitri itu artinya kembali fitrah, yaitu kembali suci. Sesuai dengan sabda Nabi bahwa setiap orang yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Maka orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan setelah 1 Syawal itu kembali suci lagi, kembali seperti dulu waktu dilahirkan oleh ibunya. Dan kalau makna Lebaran sendiri dalam bahasa Jawa itu ada 3 makna dalam Lebaran. Yang pertama lebur, kemudian lebur, kemudian labur, dan luber. Iya, 3. Kalau lebur itu apa, Ustaz? Lebur itu artinya lebur dari dosa. Artinya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi luber dulu. Luber itu artinya luber dari rahmat, luber dari pahala, dan luber dari keberkahan. Kemudian yang ketiga labur. Labur itu artinya bersih, suci. Maka setiap orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, nanti 1 Syawal sama Allah hatinya disucikan kembali, dibersihkan kembali. Maka nggak heran Mas Wildan, kalau setiap sebelum Lebaran menjelang Idul Fitri rumah-rumah dibersihkan, dicat ulang, itu sebagai apa? Sebagai cerminan pembersihan zahir di samping pembersihan batin di bulan Ramadan. Juga selain itu, mereka juga kebanyakan di Indonesia tradisinya kalau ketika pas hari raya sebelum hari takbiran, malam takbiran, mereka ziarah ke makam-makam ya. Berarti itu salah satu tujuannya, Ustadz? Iya. Mereka juga meminta maaf kepada yang sudah mendahului dan mendoakan. Iya, benar. Berarti manusia ini dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian mereka berbuat dosa dan Allah menghadiahi bulan Ramadan untuk pensucian diri lagi. Hadiahnya Idul Fitri kembali suci. Iya. Alhamdulillah. Semoga kita semua kembali suci gitu. Amin. Nah, kemudian ini tentang Lebaran itu biasanya di Indonesia identik dengan baju baru. Nah, ora riyo, ora tuku klambi. Itu saya dulu, Zat. Saya tuh tuku baju itu, beli baju itu 1 tahun 1 kali. Nah, apakah
menurut Ustadz Sony gimana? Apa kalau Lebaran itu bajunya harus baru? Kalau Lebaran harus baju baru sebenarnya enggak, karena tidak ada ketentuan kalau Lebaran harus baju baru, enggak ada. Terus tentang kalau cerita-cerita zaman dulu ketika Nabi masih hidup, ada nggak tentang menyinggung tentang baju baru? Nah, kalau tentang zaman Nabi dulu itu tepatnya di Sayyidina Hasan dan Husain, cucu beliau. Pada waktu menjelang hari raya, Sayyidina Hasan dan Husain itu tidak mempunyai baju baru. Padahal anak-anak di kota tersebut sudah dihiasi dengan baju baru. Maka beliau bertanya kepada sang ibu, apakah ada baju baru? Tapi sang ibu bilang kalau ada di penjahit. Walaupun sebenarnya nggak ada, karena memang nggak bisa membelikan. Tapi ternyata pada malam Idul Fitrinya, malam Idul Fitrinya datang seorang penjahit yang mengantarkan baju baru lengkap. Ada baju, ada gamis, ada sorban, ada sepatu. Setelah diterima, dipakaikan kepada mereka berdua, datanglah Rasulullah yang mengatakan bahwa yang datang itu adalah malaikat Ridwan dari surga. Ya Allah, gitu. Berarti intinya Lebaran nggak harus baju baru. Benar, nah, Lebaran nggak harus baju baru. Jangan pernah merasa malu kalau kita nggak memakai baju baru. Karena yang penting bukan baju barunya. Nah, benar. Karena ada syair yang mengatakan laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Artinya bukanlah id bagi orang yang hanya memandang baju barunya, tapi id adalah bagi orang yang bertambah ketakwaannya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, apalagi di musim pandemi kayak gini kan, ekonomi masih sulit, Ustadz. Berarti lebih baik teman-teman jangan dibelikan sesuatu yang tidak penting dulu. Kayak baju kan kita masih ada baju tahun lalu, dipakai dulu, dibuat beli kebutuhan yang lainnya. Terus kemudian Ustadz, Lebaran itu kan biasanya orang Indonesia itu kalau Lebaran kan galak gampil, saling silaturahim ke satu rumah ke rumah lain untuk meminta maaf dan bersalaman. Sedangkan pemerintah menganjurkan untuk tidak bersalaman. Itu bagaimana, Ustaz? Kalau ini kan terkait dengan COVID-19 ya. Kalau dan kemudian kita kan sebagai rakyat itu kan punya kewajiban mengikuti aturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat An-Nisa yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada pemimpin di antara kalian. Pemimpin di sini bisa jadi pemerintah, presiden, itu bisa. Kalau sekarang ini kan pemerintah sudah menganjurkan untuk tidak mudik yang pertama, kemudian untuk menjaga jarak, social distancing. Nah, di situ kita harusnya anjuran pemerintah seperti apa kita ikuti karena kita mengacu pada ayat tersebut. Gitu. Selama itu kan anjuran pemerintah kan juga baik. Ya, benar. Kalau anjuran pemerintah baik kita boleh mengikuti. Kalau anjuran pemerintahnya menyalahi aturan agama baru boleh kita tidak mengikuti. Benar. Berarti teman-teman Lebaran ini kita nggak usah salaman dulu. Salamannya jarak jauh. Nah, salamannya online, video call. Nah, cukup. Berarti ini Ustadz ini kan dari Sumatera ya? Lampung tepatnya ya. Berarti sama saudara nanti via video call. Kita kan saat ini udah zaman teknologi udah maju, jadi kita manfaatkan saja. Kayak kita nggak bisa mudik, ya udah kita nggak mudik. Nanti silaturahminya pakai video call bisa. Kan video call sudah bisa dibuat grup sekarang. Benar. Nah itu. Kemudian ya ini kalau ngobrolin tentang salaman di luar pandemi ini. Nah itu kan kebanyakan orang-orang anak muda, cewek, cowok ketika masalah salaman mereka salaman, bukan murim baru Ustaz. Ini gimana Ustaz? Nah, Rasulullah mengatakan lebih baik ditusuk besi panas di kepala kita daripada bersalaman dengan orang yang bukan muhrim. Nah gitu. Cuman bagaimana menyikapi tradisi yang terlanjur mendarah daging? Kita kan ini menginginkan kebaikan, menginginkan kebaikan, selalu ingin menjadi yang lebih baik. Maka kita seharusnya action dulu. Kita gimana caranya menolak salaman tersebut, tapi orang yang kita tolak tidak tersinggung. Caranya gimana? Ya kita katupkan saja tangan kita. Lebih baik kalau kita menghindari canggung, itu kita pejamkan mata. Pejamkan mata, nanti orangnya mundur sendiri karena
oh berarti nggak mau salaman gitu. Dengan cara seperti itu insya Allah orangnya tidak tersinggung. Benar, gitu. benar. Teman-teman kita bisa praktekkan. Kalau saat ini sudah sangat bisa, tapi lebaran-lebaran selanjutnya semoga corona cepat menghilang ya Ustaz, Ya, amin, biar amin. cepat bisa kembali seperti semula lagi. Nah, kemudian Ustaz, lebaran nih. Biasanya di kampung ini kalau sudah hari raya ke-7 itu ada yang namanya ketupat. Ya, Yaitu makanan hari khas lebaran Indonesia. ketupat. Nah, Ya. itu ketupat itu apa sih maknanya Ustaz? Ketupat itu kan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jawanya kalau tidak salah kupat. Nah, kupat, maka hari raya ke-7 itu biasanya disebut kupatan. Kupatan. Kupat sendiri itu punya makna sebenarnya. Maknanya adalah ngaku lepat, mengakui kesalahan, bermaaf-maafan. Maka kupat itu artinya ngaku lepat, mengakui kesalahan. Adapun bentuknya kupat itu biasanya segi 4. Itu juga punya makna. Artinya adalah kiblat papat, limo pancer. 4 arah mata angin yang tujuan utamanya adalah kemana arah tujuan orang tersebut gitu. Kemanapun orang tersebut yang dituju, kemanapun arahnya yang dituju, jangan sampai lupa tujuan utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Maknanya seperti itu kupat. Ketupat aja maknanya sangat dalam. Ini membuktikan bahwa di Indonesia ini sangat menghargai tradisi dan diarahkan menuju ke yang lebih baik. Nah, itu ketupat. Lah Ustaz, kadang kan ketupat kan kita buatnya banyak nih. Kemudian nggak habis 1 hari. Biar awet itu gimana? Kalau cara ketupat biar awetnya, kan ketupat itu dimasaknya dimasukkan air yang mendidih. Artinya berarti nanti ada air yang tersisa di dalam ketupat itu. Nah, air itu yang menjadikan ketupat itu cepat basi. Jadi caranya seperti apa? Yang lebih efektif adalah digantung. Jadi air nanti turun keluar, nah ketupat bisa tahan sampai kering ya. Airnya turun kering. Tapi bisa lebih awet lagi kalau dimasukkan freezer. Freezer. Ya, cuma nanti kalau makan jadi hanya dingin-dingin gimana gitu. Dihangatkan lagi. Ya, bisa dihangatkan. Berarti yang paling mudah ya digantung itu ya. Digantung benar. Monggo diminum dulu Ustaz. Oh iya ya, monggo. Lah, Ustaz, kita kembali lagi. Iya. Tentang sholat Id. Nah, ini penting ini. Nah, amalan-amalan apa yang harus yang disunahkan oleh Nabi ketika mau menjalankan sholat sunnah Id? Nah, kalau amalan kesunahan untuk menyambut sholat Id itu ada beberapa sebenarnya, termasuk nanti potong rambut, potong kuku, menghilangkan bau yang tidak sedap, pakai wangi-wangian, itu semua termasuk kesunahannya. Tapi kalau untuk mempersiapkan amalan, dipersiapkan untuk sholat Idul Fitrinya atau Idnya, itu ada tentang yaitu menghidupkan malam Idul Fitrinya, menghidupkan malamnya. Oh iya, soalnya kan banyak yang lupa ya Ustaz, di malam mereka senang-senang akhirnya lupa. Berarti kita harus menghidupkan. Iya, menghidupkan malam Idul Fitrinya atau Idul Adhanya dengan sholat, baik sholat hajat, istikharah, tahajud itu bisa. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya di mana waktu itu hati manusia akan dimatikan gitu. Terus selain itu juga memperbanyak takbir ya Ustaz? Iya benar. Bacaan takbir kan ada yang pendek, ada yang panjang, itu variasi. Kalau yang panjang itu menurut Ustadz bagaimana? Kalau yang panjang kan biasanya ada yang ditambahin, bahkan ada yang ditambahin surat pendek takbir itu. Iya. Ada yang ditambahi surat pendek, ada yang ditambahi kalimat thayyibah, seperti itu. Itu semua boleh selagi tidak keluar dari konteks agama. Gitu. Nah, kemudian takbir batasan takbir pada Idul Fitri itu sampai kapan Ustaz? Ini takbir apanya? Takbir kalau Idul Adha itu kan saya pernah dengar itu sampai tasrik. Hari ke-7 ya. Hari ke-3. Nah, kalau Idul Fitri sampai kapan? Kalau Idul Fitri 1 hari. Jadi keluar sebelum hari setelah asar di hari terakhir puasa sampai besok sore itu sholat maghrib itu udah nggak takbir kayaknya gitu. Jadi batasannya sampai di situ cuma 1 hari. Cuma 1 hari ya, lebih pendek ya. Iya, lebih pendek. Kalau hari raya Idul Fitri lebih pendek. Ustadz, ketika sholat Id itu kan takbirnya banyak, itu berapa kali sih Ustadz? Takbir di dalam sholat Id
baik Idul Fitri atau Idul Adha itu jumlahnya ada 7 di rakaat pertama dan jumlahnya ada 5 di rakaat kedua. Jadi di setiap rakaat itu takbirnya ada 7 dan 5. Berarti gitu. ada 12. Ada 12 Terus takbir. di antara takbir itu kita disunahkan membaca apa? Nah, setelah takbir di rakaat pertama, di takbir yang pertama sampai ke 6 itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru nanti di takbir ketujuhnya setelah takbirnya itu baca surat Al-Fatihah seperti biasa. Kalau di rakaat keduanya dari takbir yang pertama sampai keempat itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di takbir yang kelimanya baru surat Al-Fatihah. Terus habis takbir salat khutbah. Nah, ini di kampung Ustaz, ada ini. Khutbah belum selesai, mereka sudah pada pulang. Nah, bahkan biasanya setelah salam pun udah ada yang pulang. Itu gimana Ustaz? Itu jadi gimana? Itu kan kita sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan sunnah. Nah, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya ya sah-sah saja. Kan dia sudah sholat, tapi tidak dapat fadilahnya khutbah gitu. Jadi tetap sah-sah saja. Tapi ya lebih baik Ikut khutbahnya akhir ya, sampai karena kan nanti biasanya khutbah selesai ada acara musofahah, berjabat tangan, salam-salaman. Pengecualian mungkin di hari raya tani ini. Iya, mungkin. Jadi itu tadi Ustaz tentang apa namanya makna lebaran, ketupat, sholat dan lain-lain. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita banyak sekali mendapat manfaat dari apa yang kita obrolkan dari obrolan tema lebaran kali ini ya. Karena lebaran adalah sesuatu yang sangat spesial, maka jadikanlah hari tersebut untuk semakin kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebaran ini adalah momen yang sangat penting untuk meminta maaf. Akan tetapi, minta maaf bukan hanya di hari lebaran saja, tetapi di setiap hari, lebih khususnya ketika kita berbuat kesalahan maka langsunglah minta maaf, jangan pernah sungkan. Nah, seperti itu. Saya Wildan Habibi beserta Ustaz Sony dan segenap kru BM Media mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian dari kami, jangan lupa subscribe, like, and share untuk membangun channel BM Media ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.